Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Adinda Kusuma Dewi dengan nomor NPM 2317015100. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama ada arsitektur komputer. Arsitektur komputer merujuk pada struktur atau desain keseluruhan dari sebuah sistem komputer, termasuk komponen keras, hardware, dan perangkat lunak software yang digunakan. Ini mencakup aspek seperti tata letak fisik dan dari komponen-komponen tersebut, seperti CPU, memori, perangkat input atau output. Arsitektur komputer menentukan bagaimana sebuah sistem komputer diimplementasikan secara teknis. Yang kedua ada organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturalnya. Cabang ilmu ini biasanya mempelajari bagian-bagian yang terkait dengan unit-unit pelaksanaan komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Di sini ada perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer mengacu pada atribut-atribut dari suatu sistem yang visible untuk programmer atau dengan kata lain, atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada logis pelaksanaan program. Contohnya, atribut arsitektur meliputi set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mewakili berbagai tipe data, misalnya angka, karakter, mekanisme 1 atau 0, dan teknik pengalamatan memori. Selanjutnya ada organisasi komputer, mengacu pada unit-unit operasional dan interkoneksi mereka yang menyadari spesifikasi ARS. Contohnya, atribut organisasi mencakup rincian hardware transparan untuk programmer seperti sinyal kontrol antarmuka antara komputer dan peripheral dan teknologi memori yang digunakan. Di sini ada struktur komputer. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. CPU cukup disebut sebagai prosesor saja. Yang kedua ada memori utama, berfungsi sebagai penyimpan data. Yang ketiga ada 1 atau 0, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Yang terakhir atau yang keempat ada sistem interconnection, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan 1 atau 0. Di sini ada fungsi-fungsi komputer. Yang pertama ada data processing atau pengolahan data. Hanya beberapa metode atau tipe-tipe penting pengolahan data. Yang kedua, data storage atau penyimpanan data. File data disimpan dalam komputer untuk dapat dicari dan diperbarui nantinya. Yang ketiga, data movement atau pemindahan data. Ketika data diterima atau dikirimkan ke peralatan yang terhubung dengan komputer, maka prosesnya disebut dengan 1 atau 0, I atau 0, I atau 0, I atau I atau O, dan peralatan dikenal sebagai peripheral. Yang selanjutnya, kontrol dikerjakan oleh individu yang menyediakan komputer dengan instruksi-instruksi. Yang terakhir, membaiknya distribusi dan representasi geografis tenaga kerja. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.